Hai guys, kali ini kita dengarkan duet Elia Miron dengan Agatha Apologet handal yang lagi viral. Iya kak, selamat malam kak. Shalom buat kak Elia sama kak Agatha. Sean, mau tanya apa? Gini kak, menurut sejarah kan kita umat Kristen lebih tua dari umat Muslim. Tapi pertanyaan saya, kok bisa ya Alkitab kita hampir sama ya kayak macam Al-Quran itu? Apa bilang Mohon maaf sama? tidak menyinggung agama sebelah, cuman kan kebanyakan kak yang saya lihat dia tuh para ustadz itu kan para ustadz yang biasa debat-debat di TikTok, saya lihat itu kan disama-samakan. Kayak Lalu misalnya apakah dengan nabi-nabi kita demikian yang itu menjadi kebenaran? Apakah itu kebenaran meskipun si ustadz itu mengaku-mengaku begitu-begitu? Ustadz yang mana? Argumentasi ustadz itu apa? Itu yang penting. Jangan lihat mau dia ustadz kayak mau dia apa kayak nggak peduli kita. Argumentasinya menyamakan itu apa? iya tuh makanya kayak apa ya? Dasar pertanyaan dia juga nggak jelas. Dari mana? Ya udah, kau tanya sama dia. Tangannya di mananya Pak? Kau tanya aja sama dia. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Kita itu tidak Kalau pernah kamu- sama dengan mereka. Sekarang gini loh, Anda membawa narasi, Anda sudah cross check belum itu narasi dia? Apakah benar sama? Loh, kamu sendiri aja belum meng-cross check itu kok. Sama dari mana? Gimana Oh iya itu? kak, mohon maaf lagi, cuman pengen tahu aja kak. Enggak, jadi kamu harusnya bertanya itu apakah benar sama. Kamu sudah buat kesimpulan baru bertanya itu nggak boleh. Gitu, kamu tanya dulu baru nanti kesimpulannya Oh iya, bareng-bareng. Kamu kan udah bilang, kok kenapa ya ini udah sama? Kita tanya mana yang sama, kamu nggak tahu. Artinya kan kamu belum itu menyimpulkan. Gitu ya. Jadi kamu dicari dulu apa yang sama. Makanya tadi Agatha bilang, tanyalah ke yang bilang itu di mana samanya biar kita tahu. Gitu, ya. Oke, Oke. baik sekali, terima kasih. Oke, ya, Tasya. Gitu. Yang di bawah bilang, Lindes pakai ambulan. Ya. Nggak ada yang sama ya, nggak pernah sama. Yang menyamakan itu ada yang kurang beres itu. Nggak ada sama. Titik tanpa koma, tanpa titik dua. Titik, koma, spasi, titik. Mana lagi nih? Silakan Mei. Matikan dulu lagu itu Mei, nanti yang kamu turunkan. Enggak. Ya udah lah, kalau udah langsung ngopi udah turun lah. Kalau ada orang yang mirip-mirip kau gitu, terus dibilang kau sama dia, kau mau nggak dia? Enggak mau lah. Aku pun nggak mau. Aku ya aku, tapi bukan akulah aku. Bahaya itu. Bahaya itu ya, itu Allah sendiri yang ngomong begitu ya, nggak boleh ditiru-tiru ya. Itu adalah ehye. Aku ya aku, gitu loh. Tapi bukan akulah aku. Ya, itu beda ya. Itu nama kudus itu. Banyaknya. Silakan Abarix. Halo kak, selamat malam. Matikan dulu musikmu itu, matikan. Halo kak, selamat malam kak. Ya, udah mati musiknya. Sudah kak. Oke, tanya apa yang mau kau tanya? Oke, mau tanya kak, kalau orang yang meninggal dengan cara gantung diri, apa itu dipanggil Tuhan? Oke, silakan Agatha. Neraka, auto neraka, sama seperti Yuda. Neraka katanya. Auto neraka, lebih baik dia tidak dilahirkan, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan kita itu menciptakan manusia itu bukan untuk mematikannya. Berani sekali kau sudah dikasih hidup terus kau sia-siakan kehidupannya itu. Kita aja ini ya, semua manusia yang ada di dunia ini aja bertuhan itu karena apa? Karena ingin beroleh hidup gitu. Ini kok dibuang? Artinya kamu itu langsung memberikan nyawamu itu, mempersembahkan nyawamu itu kepada iblis. Karena di dalam Alkitab dikatakan iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Kalau kamu bundir, ya berarti kamu ngasih langsung nyawamu itu kepada iblis. Oh ya? Ya gitu ya, Abah. Iya kak. Oke, jadi nggak boleh gantung diri. Ngapain gantung diri ya? Lebih baik menggantung pakaian ya.
Lebih baik menggantung perasaanku. Gitu. Kalau capek kali sama hidup, agak healing dulu kalian ke rumput-rumput ya. Silakan Cindy. Halo. Tanya apa? Aku mau tanya ini sih tentang 2 Korintus 4 ayat 16. Di situ kan bahasnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, di situ tawar hati itu maksudnya tawar hati yang seperti apa? Menurut perspektifnya Kak Elia itu tawar hati itu sebuah emosi atau sebuah karakter atau sebuah sifat ya? Thank you. Ya, kita baca ya. Sebab itu kami di sini tentu para rasul ya. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami sebagai bangsa, manusia batiniah kami diperbarui hari ke hari. Artinya apa? Rasul Paulus itu berkata begini, meskipun di dalam daging kami menderita, tetapi roh kami itu semakin bertumbuh. Dan oleh karena kondisi itu kami tidak tawar hati. Gitu maksudnya. Jadi meskipun kami tidak mendapat yang enak-enak secara daging di dunia ini, melainkan kami semakin dianiaya, semakin menderita, tetapi roh kami semakin bertumbuh, dan kami tidak seperti orang-orang lain yang tidak percaya kepada Kristus yang tentu tidak teraniaya. Kami tidak tawar hati. Tawar hati di sana itu seperti kecewa ya, atau mungkin menuntut Tuhan. Nah, mereka tidak melakukan itu. Gitu. Jadi mereka tawar hati artinya mereka itu tetap punya pengharapan di dalam penderitaan mereka sebagai orang yang mengikuti Kristus. Gitu. Jadi mereka tidak tawar, artinya hati mereka itu tidak pahit gitu loh. Meskipun mereka mendapatkan hal-hal yang pahit di dunia ini karena mengikut Kristus. Gitu maksudnya. Oke, thank you. Elia, kalau sayur asem rasanya udah tawar enak kan? Nggak enak. Kita disuruh Tuhan Yesus jadi garam dunia kan, bukan jadi sesuatu yang tidak ada rasa kan? Betul. Tuh, tawar hati itu maksudnya adalah kita tidak lagi berharap kepada Allah. Itu Karena rasanya kalau makan hamburger juga enak gak sih? Tawar. Jadi hatimu itu tidak lagi memberikan, menghidupi dirimu di dalam Kristus. Satu pantun ya buat Elia ya. Tuhan itu kan nyuruh kamu jadi garam dunia, kok lo jadi gula sih Elia? gue ya. Aduh. Halo bro. Tolong ya, anak-anak Allah disuruh jadi garam, jangan disuruh jadi gula. Mungkin pada diabetes. Silakan Kenny. Oke, jadi gini, ini mau nanya soal Keluaran 20 ayat 4. Apa yang mau tanya? Nah, gini, jadi kemarin emang aku sempat diskusi dengan beberapa teman yang berbeda agama dan juga kan keluarga juga dari agama yang berbeda sama aku sekarang. Jadi gini, kemarin kita membahas soal berhala. Okay. Yang pertama aku mau nanya, sebenarnya konsep berhala itu seperti apa? Karena ketika agama lain yang seperti agama Buddha gitu, kemarin aku tanya gimana ya? Mereka menjelaskan kalau mereka tuh tidak menyembah berhala karena mereka menghormati. Dan juga di Katolik pun juga sama. Mereka bilang mereka tidak menyembah tapi mereka menghormati. Dan dilihat-lihat memang agak similar, cuman nggak bener-bener sama sih. Ya gitu kira-kira. Jadi kamu tanya apa? Apa yang kamu tanya? Patung-patung. Ya, jadi aku nanya apakah patung itu apakah agama Buddha itu menyembah berhala dan apakah agama Katolik juga menyembah berhala? Nah, begitu kira-kira. Dan juga ada bahkan dalam agama Islam pun salib itu juga termasuk berhala. Nah, gitu. Itu urusan mereka. Kalau Islam itu urusan mereka. Oke. Tanya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Apa sih itu berhala? Berhala itu artinya kamu diperhamba olehnya. Di zamannya si Elia, Nabi Elia, ya, orang-orang menyembah berhala. Mereka itu tunduk kepada berhala, kepada batu-batu itu loh, penyembah batu. Itu mereka tunduk kepada kehendak-kehendak batu yang tidak terlihat, ya, yang tidak hidup itu. Ya. Dan ayat 5 jangan lupa dibaca, jangan sujud menyembahnya. Jadi apakah orang Katolik sembah patung dan lain-lain? Itu enggak, mereka nggak pernah sembah itu. Itu sebagai ekspresi seninya saja. Ya, makanya mereka berdoa dimanapun tanpa ada patung pun nggak apa-apa. Kalau berhala itu dia diperhamba, bahkan ya penyembahan berhala itu Rasul Paulus dalam Kolose 3 mengatakan bahwa keinginan daging, percabulan dan lain sebagainya itu sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Kamu diperhamba oleh nafsumu, kamu diperhamba oleh suatu apapun, itu penyembahan berhala. Jangan kamu pikir ketika, oh saya nggak apa-apa, saya tidak ada patung-patung, tapi kamu selalu mengikuti nafsumu, kamu sedang menyembah berhala.
Itu penyembahan berhala. Kamu tidak ada patung, tidak ada gambar-gambar atau tempat-tempat ritual. Oke, tapi kamu selalu hidup di dalam dosa. Kamu sedang menyembah berhala karena kamu sedang diperhamba oleh hawa nafsumu, kamu sedang diperhamba oleh kedaginganmu. Diperbudak, itulah penyembahan berhala. Oke. Gitu. Tapi kalau misal agama Buddha gitu misal, itu apakah dia menyembah berhala jadinya itu, Kak? Saya nggak peduli dengan Buddha dan lain sebagainya. Kamu tanya sama Buddha. Tapi bagi kita di luar Kristus itu tidak ada gunanya. Ya, karena orang-orang lain pun Allah itu hanya satu. Nggak ada Allah-Allah lain itu, nggak ada. Hanya satu. Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi hanya itu Allah yang benar. Cuma orang lain membuat ilah-ilahnya sendiri. Batu disembah jadi Tuhan. Ya kan, kayu-kayu. Kalau orang lain bilang salib itu berhala lah, salib itu disembah. Emang kita diperbudak oleh salib? Emang ada orang yang tunduk kepada salib begitu lalu dilihat-lihat apa gitu? Ada nggak? Tetapi kita percaya kepada pribadi yang di dalam salib itu. Jadi ya tanyakan saja sama yang agama lain, kamu sembah berhala atau enggak? Karena itu bukan otoritas kita, itu bukan kuasa kita untuk menjelaskan iman mereka. Tapi kalau mereka yang datang ke sini sendiri mau komparasi, ya silahkan. Nggak masalah. Ya. Oke, kalau gitu, Bro. Thank you, Bro. Oke. Kita lanjut ya. Silakan Antus. Halo? Oh ya, halo. Terus mengajak kita tadi dalam arti tidak mengajak. Gimana ya kita menolak gitu. Tapi dalam arti dia tidak mengajak, cuma secara halus mengintimidasi kita agak masuk ke agama dia gitu. Seperti contohnya agama sebelah itu ya. Bilang aja begini. Saya mau percaya kepada hidup dari yang hidup kembali. Ya. Kalau dia bilang kamu harus begini, enggak. Saya hanya percaya saya mendapat hidup dari yang hidup kembali. Mereka akan diam itu. Oh, dia ngomong ini, begini, lalu begini, itu omong kosong. Saya percaya bahwa saya akan hidup dari dia yang hidup kembali. Oh, iya, siap. Mereka nggak bisa ngomong apa lagi karena ya, gimana Agatha? Mau ditambah? Simpel aja sebenarnya menjawab itu. Bagaimana caranya saya kalau mereka itu selalu mengajak-ajak kamu, marilah ke agama kami, ditinggalkan itu semua itu. Kamu bilang aja, bagaimana saya meninggalkan yang hidup kembali demi yang mati? Apa yang kamu tanya sama dia? Apa yang kamu harapkan dengan beragama? Oke, betul. Kamu mau cari kenikmatan atau kamu mau cari hidup? Jangan cari kenikmatan dulu loh, hidup dulu loh. Hidup dulu lah. Nikmat kalau nggak hidup gimana caranya nikmat kalau nggak hidup? Ibarat kata kamu punya harta melimpah tapi kamu mati. Terus gimana cara kamu menikmati hartamu itu? Nggak guna. Nggak guna. Jadi hidup dulu. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak kamu, buktiin dulu. Ada satu yang hidup, saya baru join. Dan itu. Masalah nanti rewardnya itu urusan belakangan. Hidup dulu dong. Oke. Gimana Elio? Kalau mau dikasih banyak kenikmatan harta benda segala macam, tapi lo belum hidup. Iya. Coba kamu lihatlah orang yang di kuburan sana, dikuburkan dia bersama emas-emasnya pun guna nggak? Iya betul, guna. Oh, jadi kalau ada yang ngajak-ngajak, hidupin dulu deh satu orang, udah gitu aja. Oke, siap, thank you Kak infonya. Karena logikanya mungkin nggak kamu berharap permen dari dia yang nggak punya permen. Nggak mungkin kan? Iya. Analogi bocil itu kan, yang dari dulu. Iya. Okay. Kamu ngapain berharap hidup dari yang mati membusuk dimakan ulat belatung, ditunggu bangki-bangki enggak bangki, bre. Enggak ada. Oke? Siap Kak, masih infonya. Ya gitu. Siap, terima kasih. Salam Kak. Kamu harus berapi-api menyampaikan itu. Ya? Siap. Agar roh-roh batu-batu itu tunduknya. Berapi-api jangan kau siram bensin kepala terus kau nyalakan. Menyala bosku gitu. Bukan menyala yang sesungguhnya itu. Ya. Memang kita itu si Agatha ini disuruh menjadi tadi kan dia bilang saya disuruh jadi garam tapi saya malah manis, tapi saya juga harus bilang Agatha ini disuruh jadi terang tapi malah jadi lampu pijar ya. Iya, jadi seperti sinar ilahi ya. Bercahaya ya kan, seperti Musa mendapatkan kemuliaan ketika bertemu dengan Allah di gunung apa itu?
Gunung apa? Hebron. Bukan. Ya itulah, nanti kita cari. Itu ya. Gunung Sinai. Bukan Gunung Sinai, bukan. Ya, silakan Yohanes. Halo Yohanes. Apakah ini Yohanes Rasul atau Yohanes yang pembaptis? Atau Yehonya? Atau ini adalah Yohanan? Bisa jadi, harusnya menjawab itu dong. Yang diserupakan atau yang mana? Aku agak merinding aku ya kalau udah berbicara yang diganda-gandakan di cloning ini. Silakan Mama Maf. Halo, Mama Maf. Oh, tidak bicara ya. Apakah Mama Maf ini kurang mama ya? Jadi namanya agak begitu. Oh. Silakan Hansi Proma. Halo. 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 Silakan Pak. Halo. Tanya apa Pak? Ya. Apa yang mau ditanya? Saya mau nanya ini apa Lukas 2:11 itu. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, lalu apa? Benar itu yang lahir Tuhan. Ya betul lah, penguasa arti Tuhan. Tuhan lahir gitu ya. Iya kan, tapi lahirnya dalam keadaan sebagai manusia. Kan Tuhan itu penguasa artinya, Pak. Oke. Kalau misalnya Tuhan lahir, seandainya Bunda Maria itu keguguran, nggak punya Tuhan loh. Tapi keguguran nggak dia? Kan nggak keguguran. Janganlah berandai-andai untuk. Apanya kan nggak keguguran. Jadi bersyukurlah dia nggak keguguran ya. Jadi memang tidak keguguran, dari Allah kok. Apa Bunda normal Maria itu? nggak punya agenda keguguran, Bang. Iya kan misalnya keguguran bisa aja terpeleset di dekat sumur misalnya. Malah Pak, nampak kali. Enggak, masalahnya Bapak ini suka kali kau menghayal. Jangan kau imani yang hayalan. Turunlah Kak, yang bobo ya. Udah terjadi kok, udah lahir kok berandai-andai. Berandai-andai. Kalau aku bilang andaikan kamu jadi lele, mungkinkah kamu bertanya ke ruangan saya ini, Pak? Pasti dia berkumis. Pasti dia berkumis. Jadi lele digoreng, lele geprek, Pak. Ya, pasti selesai hidupmu, Pak. Berandai, suka kali berandai-andai untuk apa yang udah pasti. Ya, langsung diangkut ya yang di bawah ya, langsung masukkan ke keranjangnya. Jangan lupa diimpus dulu ya ambulan ya. Berpolemik ke ruangan saya, salah tempat kok Pak. Silakan Erli. Salam. Bro Elia. Jaringan masih masalah. Sinyalnya BPJS banget Pak. Ini dulu ya. Soalnya aku mau bokeh. Silakan Bek. Aku ini dulu ya, undur diri dulu. Next kalau ini nanti aku join lagi ya. Oke ya, thank you semuanya ya teman-teman ya. Jangan lupa kita saling mendoakan ya sesama teman Kristen. Dukung terus ya live-nya Elia ya. Thank you ya. Elia, thank you. Udah berbaik hati mempersilahkan saya melalui Zoom hari ini ya. Sehat selalu ya semuanya di sana ya. Ya. Tuhan berkati. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya turunkan dulu yang ini. Oke, ntar ya. Mana ini? Aku yang ada digedein. Oke, silakan Bek. Mau tanya apa Bek? Halo Kak. Ini ada sih pertanyaannya kayak cenderung bodoh atau gimana ya. Cuman aku mau nanya, kalau menurut Kakak hidup ini tuh takdir atau terjadi sesuai takdir atau sesuai keputusan kita ya Kak? Makasih. Iman Kristen tidak pernah percaya takdir. Iman kekristenan itu tidak pernah mempercaya adanya takdir, bahwa Tuhan itu telah menetapkan manusia untuk menjadi pengemis, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang miskin, untuk menjadi enggak. Sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Makanya perintah Tuhan Yesus itu adalah kamu harus mencari, kamu harus mengetuk, kamu harus meminta, tapi kamu juga harus mencari. Gitu. Jadi nggak ada takdir dalam iman kita tuh, nggak ada. Gitu. Ya. Kalau misalnya dibilang kayak ini tuh rencana Tuhan gitu Kak, itu gimana? Ini itu rencana Tuhan begini.
Rencana Tuhan itu selalu baik buat manusia. Tuhan itu tidak pernah merencanakan kamu itu untuk sakit, untuk mati, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu sudah ada di dalam keadaan itu, Tuhan itu sudah punya rencana yang membuat kamu mendapatkan yang baik di dalam masalahmu. Jadi coba, kamu tidak perlu mengerti rencana Tuhan untuk percaya sama Dia, tapi kamu perlu percaya sama Dia untuk bisa mengerti apa rencananya. Paham nggak maksud saya? Oh, bisa diulang Kak, tolong. Jadi kamu nggak harus mengerti apa rencana Tuhan untuk bisa percaya Dia, tapi kamu harus percaya Dia untuk bisa mengerti apa rencananya. Kan iman itu kan bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari pengharapan kita. Ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya bahwa bumi itu bulat, apakah Yesaya waktu itu melihat bumi itu bulat? Enggak kan? Tetapi ribuan tahun setelah dia, apakah iman Yesaya itu dibuktikan? Iya. Bukankah dari hal ini Yesaya itu percaya kepada Tuhan dulu, maka dia mengerti apa rencananya bagi Yesaya. Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan jadi berkat bagi dunia. Apakah pada saat itu langsung ada keturunan Abraham menjadi berkat bagi dunia? Tidak, tapi dia percaya kepada Allah, maka dia mengerti apa rencana Allah. Dan pada akhirnya, imannya Abraham, kepercayaan Abraham itu membenarkan dia, maka Abraham disebut berbahagia. Jadi jangan mengerti rencana Tuhan dulu agar kamu percaya sama Dia. Kita nggak bakal mengerti apa rencananya, tapi kamu percaya Dia dulu agar kamu mengerti rencananya. Sama seperti Abraham percaya dulu, sama seperti Ayub percaya, sama seperti Yesaya percaya, maka mereka bisa pada akhirnya melihat apa yang Tuhan janjikan. Dan janji Tuhan bagi kita apa? Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah itu apa? Yohanes 3 ayat 16. Kehidupan yang kekal. Itu janji Allah bagi kita. Jadi kamu percaya Dia dulu. Kamu nggak perlu berangan-angan gimana sih kehidupan yang kekal itu. Saya mau melihat buktinya, saya mau melihat. Kamu nggak perlu. Kamu percaya dulu sama hal itu, sama Dia yang memberi janji. Karena rencananya Dia adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun kita di dalam kesakitan, sekalipun kita di dalam penderitaan, sekalipun kita di dalam kelemahan, bukan berarti tangan Tuhan kurang panjang untuk membuat rencananya itu menjadi lebih baik di dalam penderitaan kita. Bukankah Kristus menderita dulu agar kita memperoleh hidup? Bukankah Kristus teraniaya agar kita memperoleh kemenangan? Bukankah Kristus harus berperang dengan maut agar kita memperoleh kebangkitan? Gitu loh. Ya? Ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke, ya. Ada banyak yang mau naik ini ya, tapi sepertinya saya tidak bisa lanjutin teman-teman, soalnya saya harus baterai saya sudah mulai kikuk gitu ya. Tadi kita janjinya jam 10 kan. Ya saya bersyukur ada Agatha tadi kita bisa bertemu lagi. Kita tadi terhubung via Zoom ya. Kita ngobrol, Anda yang punya kangen udah bisa berbicara dengan Agatha. Kita lihat dia baik-baik saja ya. Kita tidak tahu dia di mana, tapi semoga dia baik-baik saja. Karena saya harus istirahat, besok saya punya agenda. Baterai saya juga udah mulai lemah. Kita akan bertemu lagi besok ya. Besok hari apa besok ya? Hari apa ini? Ini hari apa sih? Hari Rabu. Besok hari Kamis, betul ya. Kita ketemu lagi besok. God bless you. Bye.